Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian, pada hari ini hari Rabu 14 Muharram 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini untuk mempelajari kembali sirah Nabi SAW, yang mana sampai pelajaran yang terdahulu kita masih mempelajari tentang kehidupan Nabi SAW sebelum beliau diutus. Nah, jadi bisa antum buka bukunya. Nah, bagaimana Nabi SAW, sifat-sifat baik yang beliau punyai jauh sebelum beliau diutus menjadi Rasul sudah diakui oleh kaum beliau. Akan kebaikan akhlak beliau, bagaimana pada saat pembangunan kembali Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus, bagaimana beliau bisa menyelesaikan pertikaian di antara Quraisy saat itu yang saling berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Nah, masing-masing suku ingin mendapatkan kehormatan. Maka setelah diserahkan kepada Nabi SAW, mereka pun mengatakan, Radina bil Amin. Kami telah rela kepada Al-Amin, gelar yang didapat oleh Nabi SAW. Karena begitu amanah dan begitu dipercayanya beliau oleh kaumnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya terakhir, rasul yang terakhir bahkan sebelum beliau diutus, sehingga tidak ada lagi celah bagi orang-orang yang akan menentang, karena setiap nabi akan menemui penentang. Kalau seandainya Nabi SAW itu ternyata pada sebelum beliau diutus itu memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji, maka kita ketahui bagaimana beliau SAW, kehidupan beliau juga sebelum diutus menjadi Rasul, beliau pernah menggembalakan kambing, sebagaimana para nabi yang lain juga sebelum beliau semuanya pernah. Dikatakan dalam hadis, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam atau wara'il ghanam, dalam sebuah riwayat. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembalakan kambing. Kita juga sebutkan bagaimana hikmahnya adalah untuk melatih bagaimana menghadapi kambing, hewan yang lemah, untuk bisa mengarahkan dan membimbing. Seperti itulah seorang nabi diharapkan kepada umatnya juga ada perasaan rahmat, betapa sayang. Ini bukan seperti memperlakukan binatang buas. Jadi memperlakukan binatang yang lemah, kambing, dengan rasa sayang, namun ngeyel, bermacam-macam. Ada yang penurut, ada yang ngeyel. Jadi bisa menghadapi berbagai macam tipe manusia yang akan ditemui dari umatnya. Nah, juga bagaimana Nabi SAW berdagang. Beliau bahkan pernah melakukan perdagangan ke negeri Syam. Pertama kali pada saat beliau kecil bersama paman beliau. Kemudian yang kedua sebelum beliau menikah, beliau menjalankan usaha modal berdagang ke negeri Syam, modal dari Khadijah radhiyallahu anha, dan pulang dengan membawa keuntungan yang begitu besar karena begitu
jujur dan amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau juga menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah yang sebelumnya telah mendengar mengenai kebaikan akhlak Nabi SAW setelah melihat sendiri bagaimana Maisarah, ya, pendamping pembantu Khadijah yang menemani Nabi ke Syam, menceritakan bagaimana baiknya akhlak Nabi SAW. Maka akhirnya Khadijah pun menikah dengan Nabi SAW. Dan kita sebutkan juga pada pelajaran terdahulu bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Nabi SAW sedari kecil beliau membenci berhala. Nabi SAW tidak pernah menyembah atau beribadah kepada berhala, walaupun pada saat itu kita tahu Mekah, Masjidil Haram dan Ka'bah itu banyak sekali berhala-berhala yang ada di sana dan diibadahi oleh orang-orang. Jadi Nabi SAW tidak serta-merta hanya karena banyak orang yang melakukan lalu beliau SAW ikut-ikutan seperti orang lain. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dengan fitrahnya membenci. Nah, kita tahu tawaf dilakukan oleh orang-orang sejak zaman dulu, dan tentunya dalam tawaf itu akan sering juga mengelilingi berhala yang ada pada sekeliling Ka'bah. Namun Nabi SAW sama sekali tidak menyentuh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Bahkan beliau membenci. Demikian juga pada saat melakukan ibadah haji, Nabi SAW berhaji seperti manasiknya Nabi Ibrahim, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertalbiyah, ya. Tarbiyah itu yaitu ucapan yang zikir yang diucapkan para jamaah haji, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini ucapan yang kita kenal, adalah talbiyah yang tauhid. Seperti itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan talbiyahnya orang-orang musyrikin yang lain. Orang-orang musyrikin yang lain mereka menambahkan ucapan talbiyah selain ucapan tauhid tadi, labbaik Allahumma labbaik, ya, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik, ya, kami memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kalau orang musyrik mereka menambahkan illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Mereka menambahkan perkecualian, kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi mereka mengatakan bahwa sekutu-sekutu, yaitu berhala-berhala ini adalah kepunyaan Allah juga. Dan apa yang dimiliki oleh berhala-berhala itu, juga kepunyaan Allah. Jadi seakan-akan di sini mereka mengatakan bahwa ini juga nantinya tetap kembali ke Allah juga, gitu istilahnya, dengan pemahaman mereka. Padahal itu adalah jelas-jelas kesyirikan. Tamlikuhu wa ma malak, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Karena kita ketahui bahwa orang Quraisy beranggapan mereka dengan berhala itu hanyalah untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara. Tetap katanya kita berdoanya kepada Allah, namun ini hanya supaya sebagai perantara. Kemudian juga pada saat haji, ya, bagaimana pada saat wukuf. Pada suatu wukuf, Nabi Ibrahim alaihissalam berwukuf di Padang Arafah yang berada di luar daerah haram. Berada di daerah haram, kata Mekah. Adapun orang-orang Quraisy saat itu, mereka tidak mau wukuf di Arafah, karena Arafah di luar tanah haram. Mereka wukufnya di mana? Di Muzdalifah, karena Muzdalifah masih masuk tanah haram. Karena orang Quraisy berpikir dengan pikiran sendiri, kami adalah penduduk tanah haram. Kenapa kami harus keluar ke tanah halal untuk wukuf? Kalau kami tidak memuliakan tanah haram, maka orang lain juga tidak memuliakan. Di sini mereka mengambil hukum dengan pikiran sendiri, bukan dengan wahyu.
Jadi orang Quraisy pada saat itu mereka wukufnya di Muzdalifah. Akan tetapi Nabi SAW pada saat beliau berhaji, sebelum beliau diutus, beliau wukufnya di Padang Arafah. Dan ini diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Jubair bin Mut'im bercerita pengalaman beliau pada saat berhaji di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Jubair ini karena bukan penduduk kota Mekah, beliau berhaji berwukuf di Padang Arafah. Padang Arafah yang begitu luas, dan umumnya orang pada zaman itu melakukan perjalanan, mereka menyertakan membawa bersama mereka hewan-hewan perahan. Kambing karena lebih kecil dan lebih mudah. Maka pada saat itu di antara hewan perahannya, hewan peliharaannya ada yang lepas, ada yang hilang, maka Jubair pun berkeliling di Padang Arafah mencari. Nah pada saat mencari inilah melihat dari kejauhan, melihat Nabi SAW sedang wukuf. Nah, maka bingung Jubair bin Mut'im saat itu, katanya ini kan orang Quraisy atau yang disebut dengan humus, ya, penduduk kota Mekah. Ini kenapa orang Quraisy tapi wukufnya di sini di Arafah, bukan di Muzdalifah. Orang Quraisy yang lain semuanya mereka wukufnya di Muzdalifah. Ini ada sendiri yang beda. Nah, diceritakan oleh Jubair tentang haji beliau dulu sebelum Nabi SAW diutus. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan tidak mengikuti penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang lain, terutama dalam segi akidah dan juga dalam ibadah. Kemudian juga tentang pada pelajaran yang lalu kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, bahkan untuk sekedar terbuka auratnya saja Allah Subhanahu wa taala jaga. Kita ingat pada kisah pembangunan kembali Ka'bah. Nabi SAW saat itu turut bersama orang-orang Quraisy yang lain. Beliau bersama paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib turut serta membawa batu-batu untuk membangun Ka'bah. Nah, dan pada saat itu umumnya mereka meletakkan pakaian bawah, jadi mungkin seperti jubah, dan bagian bawahnya itu diangkat di bahu untuk diletakkan batu, jadi supaya lebih mudah membawa batu. Kalau tidak pakai pelapis mungkin akan sakit ya di bahu, maka diletakkan. Namun ini akan mengakibatkan aurat terbuka di bawah. Nabi SAW asalnya sempat ingin melakukan hal tersebut, namun ternyata beliau terjatuh. Dan setelah terjatuh beliau melihat ke atas dan kemudian beliau mengikatkan kain beliau, tidak jadi melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Jadi aurat beliau tetap terjaga. Kemudian juga pada masa beliau muda, ya, beliau pada saat menggembalakan kambing, nah kita sebutkan tadi di antara pekerjaan beliau menggembalakan kambing. Pada saat itu ada pernikahan, ya, ada acara pernikahan yang dihadiri, maka banyak pemuda yang datang yang seperti umumnya terjadi pada saat itu. Mereka melakukan berdegadang ya di malam hari, kemudian mendengarkan nyanyian-nyanyian dan lain sebagainya. Maka pernah Nabi SAW ingin menghadiri acara tersebut. Beliau menitipkan hewan pelihara gembalaan beliau kepada teman beliau sesama penggembala. Kemudian beliau datang, namun ternyata baru saja beliau sampai ke tempat tersebut, langsung beliau tertidur dengan tidur yang pulas sekali. Itu di kejadian di malam hari, dan tidak bangun kecuali sudah matahari tinggi. Jadi tertidur sangat pulas semalaman, tidak bangun. Bangunnya sudah siang, sudah acaranya sudah tentunya dari mungkin subuh sudah selesai. Namun siang Nabi SAW baru terbangun, sama sekali beliau tidak bisa tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian berikutnya juga sekali lagi ada acara serupa, Nabi SAW juga menitipkan gembalaan beliau kepada teman beliau. Kemudian sampai di tempat tersebut ternyata berulang kembali kejadiannya.
langsung beliau tertidur dan tidak terbangun kecuali dengan tingginya matahari. Maka setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh umumnya orang-orang Quraisy. Nah, ini Nabi SAW sebelum beliau diutus. Bisa antum baca ya ikhwan, hal tersebut pada halaman 36 dan halaman 37. Nah, dan kebaikan sifat-sifat Nabi SAW ini tidak hanya diakui oleh para sahabat-sahabatnya saja, namun bahkan di antara musuh-musuh beliau atau orang yang paling keras permusuhannya menentang dakwah Islam ini adalah di antaranya An-Nadhr bin Harith Al-Abdud Dari. An-Nadhr bin Harith ini adalah salah satu al-mustahzi'in atau orang yang paling keras permusuhannya. Insyaallah kita akan pelajari nanti bersama tokoh-tokoh yang lain, mustahzi'in yang lain. An-Nadhr bin Harith ini juga mengakui akan kebaikan akhlak Nabi SAW sebelum beliau diutus. Tidak ada yang bilang Nabi SAW penyair sebelum beliau diutus. Tidak ada yang bilang beliau penyihir atau orang gila. Nah, semuanya mengatakan memuji kebaikan beliau. Namun pada saat beliau datang dan menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan risalah, maka pada saat itulah semua tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah buruk tadi keluar dari orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sendiri tidak mengakui hal tersebut. Jadi di sini sampai An-Nadhr bin Harith ini mengatakan hal tersebut. Sama sekali demi Allah dia bukan penyihir, bukan penyair, dan juga bukan orang gila. Nah, juga bagaimana kita pelajari pada pertemuan yang terdahulu, pada saat Nabi SAW diperbincangkan oleh Kaisar Romawi saat itu. Kaisar Romawi mendengar tentang keluarnya Nabi di Jazirah Arab. Beliau memanggil orang-orang Arab yang datang berdagang ke negeri Syam. Maka dipanggillah orang-orang Mekah, ya. Dan pada saat itu yang berbicara adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan padahal masih musyrik pada saat itu, beliau belum masuk Islam. Maka ditanyakanlah oleh Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan mengenai sifat-sifat Nabi SAW. Dan di antara sifatnya adalah tidak berdusta. Seorang Nabi itu tidak pernah berdusta kepada manusia. Maka kata Kaisar Romawi, apakah dia berdusta? Kata Abu Sufyan, Nabi SAW tidak. Demikianlah kata Kaisar Romawi, kepada manusia saja dia tidak berani untuk berdusta, apalagi berdusta kepada Allah, berdusta atas nama Allah. Ya, jadi kalau seorang Nabi itu berdusta, maka dia berdustanya mengaku bahwa telah diturunkan wahyu kepada dia, padahal tidak. Nah, ini lebih tidak mungkin lagi. Nah, itu diantara hal-hal tersebut. Kemudian ya ikhwan, pada hari ini halaman 37, ya, halaman 37 dan 38. Nah, bagaimana tanda-tanda yang muncul dengan keberkahan yang ada pada keluarga Halimah. Keluarga Halimah yang mengasuh Nabi SAW, kita sebutkan pada pelajaran yang lalu, ya, bagaimana mereka yang pada saat pergi ke Mekah bersama rombongan selalu tertinggal di belakang, ya, tunggangannya terlihat begitu lemah, ya. Bahkan hewan perahannya pun tidak bisa mengeluarkan, ya, air susu, sampai anak mereka saat itu yang masih bayi juga tidak bisa tidur dalam keadaan kelaparan, ya, sampai menangis. Namun ternyata setelah membawa pulang Nabi SAW, ternyata begitu banyak keberkahan, ya. Hewan perahan mereka menjadi berlimpah air susunya, sehingga mereka bisa minum semuanya bersama-sama sekeluarga, sampai bayi mereka juga minum sampai kenyang, sampai puas, sampai bisa tidur dengan pulasnya, dengan begitu nyenyaknya pulang ke perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian juga hewan yang mereka miliki yang digembalakan
Berbeda dengan hewan yang lain. Kalau hewan kepunyaan Halimah ini kemana saja pergi pulang dalam keadaan kenyang. Sementara hewan yang lain tidak mendapatkan makanan. Nah, begitu banyak keberkahan sehingga sebelum waktunya Nabi Muhammad bersama anak-anak yang lain dipulangkan kepada orang tuanya ke Mekah, Halimah sudah bertekad akan membujuk ibunya Aminah supaya dibolehkan untuk dibawa pulang kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, itu begitu banyak keberkahan yang ada, melihat begitu banyak kebaikan yang ada yang mereka alami selama mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 38. Nah, kemudian juga diantaranya di antara tanda-tanda ya bagaimana beliau pada saat melakukan perjalanan ke negeri Syam ya, ada orang-orang ahli kitab yang bisa melihat tanda-tanda yang hanya ada pada para nabi ya, tanda-tanda alam. Bahkan di Mekah sendiri dikatakan oleh Nabi SAW pernah mengatakan bahwa aku tahu, kata beliau, ada batu pada sebelum aku diutus dia memberi salam kepadaku. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Nah, batu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menundukkan benda-benda mati melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sebagai penghormatan kepada nabi-nabinya. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, bagaimana sebelum beliau juga Nabi Musa alaihissalam, bagaimana tongkat beliau bisa menjadi ular ya. Tongkat bisa menjadi ular ya. Karena kita tahu pada zaman Nabi Musa itu yang paling digemari oleh orang-orang pada saat itu adalah sihir. Makanya ketika itu sampai diadakan pertandingan antara Nabi Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun didatangkan pada hari manusia berkumpul semuanya menyaksikan. Tentunya tukang sihir di zaman yang pada saat itu sihir adalah tren dan mereka adalah tukang sihir kerajaan, tentu adalah yang terbaik dari yang terbaik, istilahnya best of the best kalau hari ini. Orang-orang pilihan, penyihir-penyihir terhebat. Nah, maka ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, bahkan disebutkan di dalam Quran, waja'u bisihrin azim. Nah, para tukang sihir Fir'aun itu, mereka yang duluan melempar tali-tali mereka sehingga dilihat oleh mata manusia seakan-akan itu adalah ular. Disebutkan dalam Al-Quran bahkan bahwa mereka telah datang dengan sihir yang besar, yang hebat sihirnya itu. Waja'u bisihrin azim. Bahkan sebelum bertanding dengan Nabi Musa, beradu dengan Nabi Musa, para tukang sihir Fir'aun ini juga bertanya, apa upahnya bagi kami kalau kami menang? Maka dikatakan oleh Fir'aun, kalian akan menjadi orang-orang terdekat saya, katanya, orang terdekat penguasa. Maka ternyata setelah Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat beliau dan berubah menjadi ular, maka tidak ada yang bisa membedakan mana yang sihir dengan mana yang bukan kecuali adalah para tukang sihir sendiri, para tukang sihir terbaik. Nah, para tukang sihirnya Fir'aun, mereka istilahnya mengenal semua sihir dari jenis sihir yang paling hebat sekalipun mereka tahu. Namun saat mereka melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, mereka tahu ini betul, ini sama sekali bukan sihir. Kami penyihir terbaik, kami tahu ini bukan sihir. Maka apa yang mereka lakukan, yang tadinya mereka sudah dijanjikan kedekatan dengan penguasa, nah mereka pun langsung sujud dan beriman dengan Nabi Musa. Nah, karena mereka mengetahui akan hal tersebut. Inilah diantara tanda-tanda alam ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi makhluk-makhluknya untuk memberikan kehormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pada hari ini ikhwan, insyaallah kita akan mempelajari halaman 41 ya, tentang bisyarah atau kabar gembira akan datangnya Nabi SAW di dalam kitab-kitab terdahulu. Insyaallah yang hari ini akan kita bahas tanda yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, bahwa kabar kedatangan Nabi SAW ini telah dikabarkan sebelumnya di dalam kitab-kitab tersebut. Tanda-tanda beliau juga ada. Nah, yang pertama ya kawan, di dalam kitab Taurat. Nah, di kitab Taurat diturunkan untuk orang-orang Yahudi. Kitab Taurat diturunkan untuk orang-orang Yahudi, dan di sana ada ciri Nabi terakhir. Bagaimana sifatnya, bagaimana cirinya, di mana beliau akan muncul. Nah, sehingga kalau sebelumnya Ustadz sempat sampaikan bagaimana orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, salah satu sebab kenapa mereka cepat memeluk Islam adalah karena orang-orang Yahudi. Orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj, mereka sebelum Islam mereka adalah tidak punya pengetahuan, tidak punya kitab. Berbeda dengan tetangga mereka, orang-orang Yahudi, mereka adalah ahli kitab, memiliki kitab, ya, memiliki pengetahuan. Jadi disebutkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu, kenapa mereka bisa berada di sana? Itu mereka asalnya sebelumnya berada di Yaman. Disebutkan mereka adalah Yahudi yang asalnya berdiam di Yaman 200 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Ya, mereka melakukan perjalanan untuk mencari tempat di mana Nabi akan muncul, Nabi terakhir ini akan muncul. Maka mereka pun melakukan perjalanan tempat demi tempat, mereka perhatikan sampai mereka menemukan Madinah, atau yang pada saat itu bernama Yathrib, ya. 200 tahun sebelum Nabi diutus, mereka lah yang pertama orang Yahudi ini berdiam di situ. Maka akhirnya mereka pun menetap di kota Madinah. Nah, menetap di sana, baru kemudian setelah itu datang orang-orang bangsa Arab dari suku Aus dan Khazraj yang kemudian juga ikut berdiam di kota yang sama. Maka ciri-ciri Nabi terakhir ini semuanya disebutkan di dalam kitab mereka, kecuali satu ciri saja. Kecuali satu ciri yang tidak disebutkan di dalam kitab mereka. Dan satu ciri inilah yang menjadi ujian bagi mereka. Apakah mereka akan menuruti hawa nafsu mereka, ataukah mereka akan menuruti wahyu dari Allah. Nah, ciri apakah itu? Yaitu bahwa Nabi terakhir ini akan muncul dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita tahu ya ikhwan, sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabinya adalah dari Bani Israel. Sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, beliau diutus untuk Bani Israel. Juga ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Begitu banyak nabi-nabi yang semuanya itu dari Bani Israel. Jadi sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, sejak Nabi Ismail dari keturunan, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mungkin Ustaz tuliskan sedikit biar lebih jelas. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya ikhwan, itu memiliki 2 orang putra. Nah, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail inilah nanti akan melahirkan keturunan bangsa Arab, yang mana dari sinilah Nabi SAW akan muncul. Adapun dari Nabi Ishak, ini beliau memiliki anak yang bernama Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub, atau ini nama dalam bahasa Arab ya,
Adapun di dalam bahasa Ibraninya atau bahasa orang Yahudinya itu namanya adalah Israel. Ya. Israel ini nama beliau, nama Nabi Yakub alaihissalam, yang mana artinya Israel ini adalah hamba Allah. Jadi mirip seperti nama Abdullah dalam bahasa Arab ya. Itu Israel, dan dari Nabi Yakub inilah atau dari Israel inilah beliau memiliki 12 orang anak ya, yang menjadi 12 suku dari Bani Israel. Dan nabi-nabi setelah Nabi Ismail itu adalah dari keturunan beliau semuanya. Jadi cuman nabi terakhir saja yang bukan, dan namun ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil bahwa nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel, tidak disebutkan. Nah, dan itulah yang menjadi ujian nantinya ketika ternyata mereka tidak mau beriman karena beliau bukan berasal dari mereka. Nah, kita tahu ya ikhwan bagaimana pada saat Kaisar Romawi yang mendapat surat dari Nabi SAW mendakwahi beliau untuk masuk Islam, Kaisar Romawi pada saat itu mengatakan, saya tahu katanya akan datangnya munculnya Nabi terakhir, namun saya tidak menyangka dia akan muncul dari kalian. Karena tadinya Kaisar Romawi menyangka Nabi terakhir ini akan muncul dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Nah, itu ya ikhwan, sedikit. Nah, jadi di dalam kitab Taurat, disebutkan mengenai ciri-ciri Nabi SAW, kecuali satu ciri tadi. Nah, maka orang-orang, kita kembali ya ikhwan kepada orang-orang Yahudi yang berdiam di Yathrib atau di Madinah. Itu pada saat mereka bertetangga dengan orang-orang Aus dan Khazraj, itu kalau terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi peperangan, perkelahian, dan mereka berada pada posisi mereka terdesak atau kalah, maka mereka senantiasa melakukan ancaman, mengancam orang-orang Aus dan Khazraj dan mengatakan sebentar lagi. Biasanya kalau kita juga orang kalah kan biasanya karena nggak bisa melawan lagi, nggak bisa membalas, maka akhirnya cuma bisa lewat omongan. Nah, bisa lewat omongan, katanya sebentar lagi akan muncul Nabi terakhir, kami akan memerangi kalian bersamanya sebagaimana diperanginya kaum Iram dan Ad. Jadi mereka menyebutkan kaum Iram dan Ad ini kaum-kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena mereka kafir terhadap nabi mereka. Seperti kaum Ad yang Allah taala utus kepada mereka Nabi Hud. Namun karena mereka kufur, maka Allah pun membinasakan mereka, itu maksudnya. Nanti tunggu, kami akan balas kalian. Sebentar lagi membinasakan kalian. Nah, misalnya balasannya tidak tanggung-tanggung. Itu yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga sampai masuk ke istilahnya alam bawah sadarnya, sudah hafal betul orang-orang Aus dan Khazraj. Makanya nanti ketika Nabi SAW mendakwahi mereka, ya kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW pada saat itu menggunakan kesempatan pada saat musim haji. Karena musim haji setiap tahunnya orang-orang dari seluruh jazirah datang. Dan Nabi menggunakan kesempatan ini untuk mendatangi setiap orang-orang yang datang ke Mekah, beliau dakwahkan, beliau tawarkan kepada Islam. Di antara yang ditawarkan ini adalah orang-orang yang datang dari suku Khazraj pada saat itu. Pertama ada 6 orang ya, mendengar ajakan Nabi SAW, mereka pun langsung sadar, oh ini katanya Nabi yang selama ini selalu diucapkan, ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Maka akhirnya mereka pun cepat-cepat beriman sebelum kedahuluan orang Yahudi. Maka akhirnya begitulah diantaranya sebab kenapa begitu cepat Islam akhirnya menyebar di kota Madinah. Pada tahun pertama 6 orang beriman, kemudian tahun berikutnya menjadi 12 orang, tahun berikutnya lagi menjadi 73, dan hanya dalam 3 tahun setelah itu Nabi SAW hijrah. Dan mereka banyak sekali ya, jauh Mekah Nabi SAW berdakwah 10 tahun, namun sulit sekali
Namun di Madinah dalam waktu yang cepat begitu banyak, bahkan akhirnya menjadi penolong Nabi SAW sampai beliau hijrah pindah ke sana. Nah, jadi yang pertama ya ikhwan, disebutkan berita gembira mengenai adanya Nabi SAW di dalam kitab Taurat ya, pada halaman 41 dan juga pada halaman 42 ya. Nah, disebutkan di sini berita yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, kelak aku akan menjadikan di antara mereka seorang nabi seperti engkau. Ya, di sini seperti Nabi Musa dari kalangan saudara-saudara mereka. Nah, karena sebetulnya antara bangsa Arab dengan orang-orang Bani Israel, mereka memiliki orang tua yang sama ya, dari sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku akan menjadikan kalamku melalui mulutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berbicara kepada mereka tentang segala hal yang aku perintahkan. Nah, barang siapa yang tidak menaati sabdanya yang dikatakan atas namaku, maka akulah yang akan menghukumnya. Adapun mengenai nabi yang berani lancang dan berbuat takabur, nah, halaman 42. Nah, sini disebutkan mirip dengan yang ada di surat Al-Haqqah ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Nah, jadi mirip seperti ayat yang ada di Al-Qur'an, hanya saja dalam Taurat tentunya menggunakan bahasa yang berbeda. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala jaga sampai hari kiamat. Adapun bahasa kitab sebelum Al-Qur'an ya sesuai dengan bahasa yang ada pada saat itu. Taurat berbahasa Ibrani, kemudian kitab Injil berbahasa Aramaik. Maka disebutkan juga Yahuda berkata, bisyarah atau berita gembira ini juga disampaikan Yusha' bin Nun. Kalau antum masih ingat di cerita di dalam surat Al-Kahfi, ya, pada saat Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, ada seseorang pemuda yang mendampingi Nabi Musa. Pemuda inilah yang bernama Yusha' bin Nun dan nantinya akan diangkat menjadi nabi setelah Nabi Musa meninggal. Nah, dikatakan bahwa mereka mengirim utusan kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya, mereka menanyakan, apakah engkau Elia? Jadi sebelum dalam kitab Taurat itu disebutkan akan datangnya nabi-nabi setelah Nabi Musa sampai nanti nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Maka mereka datang kepada Nabi Yahya dan menyatakan, apakah engkau Elia? Ada nabi lain? Bukan, kata Nabi Yahya. Kemudian, apakah engkau Al-Masih? Maksudnya Nabi Isa? Juga bukan. Apakah engkau nabi? Ini maksud nabi terakhir. Maka Nabi Yahya juga menjawab bukan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Taurat menyatakan bahwa berita tentang Al-Masih ya, tentunya pada saat zaman Nabi Musa, sesudah zaman Nabi Musa belum ada Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam belum diutus dan juga Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir juga belum diutus, walaupun kabar tentang beliau sudah ada. Nah, juga disebutkan di sana sifat Nabi SAW pada halaman 42 ya ikhwan, halaman 42. Sifatnya Nabi SAW, nah beliau tidak berdusta atas nama Allah, dan tadi kita sebutkan juga ancaman, bagaimana Allah menegaskan ancaman yang ada kalau mereka berani untuk berdusta. Namun tentunya para nabi Allah adalah manusia-manusia pilihan, mereka tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Nah, halaman 47, halaman 43
eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga nabinya, karena kita tahu di antara nabi-nabi terdahulu ya ada yang sampai terbunuh di kalangan kaumnya. Bagaimana Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, mereka dibunuh oleh kaumnya, orang-orang Bani Israel yang berani membunuh nabi mereka sendiri. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah menjaga beliau ya di Mekah 13 tahun beliau berdakwah. Kemudian setelah beliau hijrah, pada awal-awal beliau hijrah, tentunya antum tahu Nabi SAW hijrah keluar dari kota Makkah itu pada saat beliau akan dibunuh. Orang Quraisy saat itu sudah bersepakat mengirim 12 orang pemuda sebagai perwakilan dari setiap suku Mekah yang ada untuk bersama-sama membunuh Nabi SAW. Nah, jadi pada saat beliau pertama-tama awal datang di Mekah disebutkan bahwa ada rasa khawatir di diri Nabi SAW, disebutkan bahwa beliau sampai tidak bisa tidur. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Maidah ayat 67 firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah taala akan menjaga engkau dari manusia. Maka akhirnya setelah turun ayat ini Nabi SAW pun menjadi tenang dan beliau setelah itu bisa tidur karena Allah Subhanahu wa taala menjamin, Allah memelihara dari gangguan manusia. Ini halaman 43 ya, kawan. Nah, kemudian bisyarah, jadi bisyarah ini berarti berita gembira ya. Bisyarah itu kabar gembira. Nah, juga bagaimana Nabi SAW dengan ini kita mengetahui kebenaran beliau dan tanda-tanda yang ada. Bagaimana Nabi SAW pada saat di kota Mekah, saat itu terjadi peperangan di antara dua kekuatan besar dunia saat itu, yaitu antara kerajaan Romawi yang beragama Nasrani dan kerajaan Persia yang saat itu beragama Majusi. Kedua kekuatan ini saat itu berperang. Dan di kota Mekah juga berbeda antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Kaum muslimin pada saat itu mereka lebih bersimpati kepada kerajaan Romawi. Karena mereka adalah orang-orang Nasrani, beragama Nasrani, ahlul kitab, dan mereka lebih dekat kepada kaum muslimin. Makanya kita lihat bagaimana hubungan antara kaum muslimin pada saat itu dengan penguasa-penguasa yang beragama Nasrani itu jauh lebih baik dibanding dengan yang beragama musyrikin. Bagaimana pada saat Nabi SAW mengirim utusan surat beliau yang membawa surat beliau untuk mendakwahi penguasa-penguasa yang beragama Nasrani. Pada saat itu ada penguasa Mesir yang bernama Muqawqis, kemudian juga beragama Nasrani. Kemudian juga ada penguasa Habasyah yang bernama Najasyi, juga penguasa Romawi. Tiga ini, penguasa Najasyi yang bernama penguasa Habasyah yang bergelar Najasyi, penguasa Mesir yang bernama Muqawqis, kemudian penguasa Romawi yang disebut Kaisar. Ini ketiga penguasa yang beragama Nasrani ini ketika mendapat surat dari Nabi SAW, respon mereka baik. Bahkan penguasa Habasyah yang bergelar Najasyi itu masuk Islam. Kemudian penguasa Mesir walaupun tidak masuk Islam namun memberikan hadiah untuk Nabi SAW. Hadiah-hadiah diantaranya bahkan ada yang dinikahi oleh Nabi SAW, yaitu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini nanti akan sempat melahirkan seorang putra untuk Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Ya, satu-satunya istri Nabi SAW selain Khadijah yang pernah melahirkan adalah Maria. Dia sempat melahirkan Ibrahim namun meninggal pada saat kecil ya. Ibrahim berumur 19 bulan pada saat itu. Nah, kemudian Kaisar Romawi juga pada saat didakwahi oleh Nabi SAW, datang utusan yang membawa surat dari beliau juga hampir masuk Islam sebetulnya. Namun ketika melihat respon dari
menteri, para pendeta dan juga rakyatnya saat itu tidak menginginkan, maka demi kekuasaannya dia akhirnya membatalkan. Nah, tidak jadi masuk Islam, namun tetap menolak dengan tolak cara yang halus. Jauh berbeda dengan sikap dari penguasa yang beragama Majusi, yang merupakan kaum musyrikin, penguasa Persia pada saat itu, yang ketika mendapat surat dari Nabi SAW, belum dibacakan isi surat beliau, baru membacakan pengirimnya, jadi min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah, untuk Kisra, penguasa Persia. Nah, baru mendengar nama Nabi disebut sebelum namanya, sudah marah besar. Jadi saking sombongnya penguasa Persia ini, dia marah mendengar nama Nabi disebut sebelum nama dia. Jadi maunya dia harus nama dia dulu kepada Kisra dari Muhammad. Jadi belum sempat dibacakan sudah disobek-sobek suratnya oleh Kaisar Persia. Maka ketika sampai kabar ini kepada Nabi SAW, beliau pun mengatakan mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah menyobek-nyobek kekerajaannya, kerajaan Persia, sebagaimana dia menyobek suratku. Dan ini nanti akan terwujud pada zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana seluruh kerajaan Persia akan dihancurkan oleh kaum muslimin. Nah, dikuasai seluruhnya wilayah mereka, segala kekayaan mereka oleh kaum muslimin. Maka itu yang menjadi sebab juga kenapa orang-orang Syiah ya sangat membenci Umar bin Khattab, karena pada saat kekuasaan Umar lah dihancurkan kekuasaan kerajaan Majusi Persia. Nah, jadi pada saat itu ya ikhwan, terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi, ya, yang mana kaum musyrikin mereka mendukung Persia karena sama-sama musyrik, Majusi, ya, penyembah berhala, penyembah api. Ya. Adapun kaum muslimin mereka mendukung kaum Romawi. Pertamanya sempat kalah Romawi, Persia menang, bahkan hampir saja tentara mereka mencapai ibu kota dari Romawi yang bernama Konstantinopel atau yang hari ini bernama Istanbul. Nah, maka bergembiralah orang-orang musyrikin. Maka turunlah ayat di dalam surat Ar-Rum. Nabi SAW menyampaikan, "Ghulibatir Rum, nam fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun lillahil amru min qablu wa min ba'du." Nam mengatakan bahwa memang ya Romawi telah dikalahkan dan mereka dalam dalam beberapa tahun ya orang-orang Romawi akan membalas kekalahan. Bahkan disebutkan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sampai bertaruh dengan orang musyrikin, berani bertaruh. Dan pada saat itu syariat bertaruh belum lagi diharamkan, ya, belum pada saat itu masih di Mekah, ya. Jadi saking ingin sampai bertaruh Abu Bakar dengan orang musyrik, Abu Bakar bertaruh untuk kemenangan Romawi dan orang musyrik bertaruh untuk kemenangan Persia, maka akhirnya Abu Bakar pun memenangkan pertaruhan tersebut. Nah, karena akhirnya dalam beberapa tahun setelah itu orang-orang Romawi akan membalas mengalahkan kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin pun bergembira. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa yauma idzi yafrahul mu'minin. Dan kaum muslimin pada saat itu bergembira karena agama Nasrani, agama Ahlul Kitab lebih dekat kepada kaum muslimin daripada agamanya orang Majusi yang merupakan agama musyrik. Mereka lebih dekat kepada kaum Quraisy pada saat itu. Nah, ini pada halaman 43 dan 44 ya ikhwan. Halaman 43 dan 44 bisa antum baca. Nah, dan juga disebutkan adanya sifat-sifat Nabi SAW di dalam kitab Taurat. Ini juga diutarakan oleh sahabat Amr bin As, ya, diriwayatkan dari Al-Qadiyat menyebutkan dalam kitab beliau Asy-Syifa dari Atha bin Yasar, ya, salah seorang tabi'in. Atha bin Yasar meriwayatkan dari Amr bin As mengatakan bahwa demi Allah, sungguhnya Nabi SAW telah disebutkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat.
sesuai dengan sebagian sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Ini diantara ciri Nabi SAW yang disebutkan di dalam Taurat. Nah, juga meriwayatkan hal yang sama dari Abdullah bin Salam Al-Qadiyat juga menyebutkan, Abdullah bin Salam ini ya ikhwan adalah seorang sahabat yang asalnya beragama Yahudi. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka beliau beriman. Beliau ada sedikit dari orang Yahudi yang saat itu beriman dengan Nabi SAW. Adapun kebanyakan Yahudi tetap, walaupun mereka mengetahui ciri-ciri Nabi SAW, sehingga dikatakan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri Nabi SAW sebagaimana seorang ayah itu mengetahui ciri anaknya sendiri. Seorang ayah tentu saja hafal betul, istilahnya mungkin di mana ada tanda lahir atau di mana bekas luka anaknya, berapa pusaran rambutnya. Seorang ayah mengenal betul hal itu dari anaknya. Seperti itulah orang Yahudi mengetahui kebenaran Nabi SAW. Namun tetap ternyata hal tersebut tidak membuat mereka beriman, karena mereka iri Nabi SAW ternyata bukan dari mereka. Namun ada juga di antara orang Yahudi, dan di antara sedikit ini adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, beliau masuk Islam, dan pada saat itu beliau ingin menunjukkan kepada Nabi SAW bagaimana buruknya akhlak orang Yahudi. Nah, maka Abdullah bin Salam pun meminta kepada Nabi SAW untuk menanyakan bagaimana pandangan orang Yahudi tentang Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini adalah seorang ulamanya kalangan Yahudi, seorang yang terhormat dari kalangan mereka, dan ayahnya juga sebelumnya juga orang yang terhormat, orang yang terhormat, anaknya orang terhormat dari keturunan sangat dikenal orang Yahudi. Maka Abdullah bin Salam pada saat itu pun menyembunyikan dirinya, bersembunyi supaya tidak dilihat. Kemudian pada saat orang Yahudi datang, Nabi menanyakan tentang Abdullah bin Salam. Maka orang Yahudi pun karena saat itu mereka belum tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka pun memuji-muji Abdullah bin Salam ini adalah orang yang terbaik di antara kami, putra dari orang terbaik di antara kami. Nah, puji-pujian yang mereka lontarkan. Maka pada saat itu pun Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan mengatakan di hadapan orang Yahudi bahwa beliau terhadap beriman kepada Nabi SAW. Maka orang Yahudi yang tadinya memuji-muji langsung berbalik 180 derajat, cuman mungkin dalam hitungan menit, langsung mencela dan mencaci maki Abdullah bin Salam dan mengatakan engkau adalah orang yang terburuk, putra orang yang terbenam. Jadi berbanding terbalik. Begitu mereka saking memperturutkan hawa nafsu mereka. Ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Salam yang sebelumnya beliau adalah orang Yahudi. Ciri-ciri Nabi SAW ada disebutkan dalam Taurat. Di antara para sahabat yang menyebutkan. Juga tadi kita sebutkan pertama dari Amr bin As. Amr bin As ini adalah di antara orang yang sering diutus oleh orang Quraisy ke luar negeri. Ya, di antaranya beliau, Amr bin As ini pernah ke negeri Mesir, juga pernah ke Habasyah. Bahkan nantinya ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, kemudian orang Quraisy ingin memulangkan kembali kaum muslimin, maka di antara yang diutus sebagai perwakilan orang Quraisy untuk membujuk Najasyi penguasa Habasyah supaya memulangkan adalah Amr bin As, karena beliau sebelumnya sering ke sana dan merupakan seorang diplomat ulung yang tentunya mengenal, dari situ juga beliau mengenal berita-berita dari Ahlul Kitab. Dan beliau menyatakan bahwa iya ada sifat-sifat Nabi SAW yang disebutkan di dalam Taurat. Maka di situ disebutkan ya ikhwan juga dari Ka'ab al-Ahbar menemukan sifat-sifat Nabi SAW tentang kebaikan akhlak beliau yang disebutkan bahkan Islam sebagai agama beliau. Nama beliau adalah Ahmad. Kemudian pada halaman 45 ya ikhwan, halaman 45 di sini disebutkan bernama Ahmad adalah pilihanku, tempat kelahirannya di Mekah dan
tempat hijrahnya adalah Madinah, dan umatnya adalah orang-orang yang selalu memuji Allah setiap saat. Alladzina sebagaimana dengan di dalam Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah. Kemudian itu tadi ya ikhwan tentang Taurat. Kemudian di dalam Injil, di dalam Injil juga Nabi Isa alaihissalam memberitakan akan datangnya Nabi setelah beliau. Nah, ini disebutkan dalam surat As-Saff, dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam berkata kepada orang-orang, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, Nabi Isa diutus untuk bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang ada sebelumku. Nah, yaitu kitab Taurat dan nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Isa. Terhadap yang sebelumku aku membenarkan. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, dan terhadap yang akan datang setelahku, Nabi Isa mengabarkan akan datang setelahku Nabi, mubasysyiran, dan membawa berita gembira, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, jadi memang Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel akan datangnya Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Jadi di antara nama Nabi SAW adalah Ahmad. Nah, Muhammad sama saja artinya. Nah, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Akan tetapi ketika Nabi SAW datang kepada mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Nah, jadi disebutkan Nabi SAW disebut di dalam kitab Injil dengan kata Farqalid, ya, yang artinya sama, maknanya di dalam bahasa Arab adalah Ahmad atau Muhammad. Nabi Isa menceritakan ciri-ciri Farqalid ini dengan sifat yang hanya cocok pada Nabi kita. Karena disebutkan bahwa setelah Nabi Musa tidak ada lagi Nabi yang seperti Nabi Musa kecuali nanti Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yaitu Nabi yang disyariatkan jihad pada agama beliau. Adapun Nabi Isa kita lihat tidak ada syariat jihad di sana. Ataupun Nabi Yahya, ya, tidak ada peperangan yang terjadi dengan kekuatan yang dilakukan dengan kekuatan. Kemudian pada halaman 45 dan halaman 46, di antara sifat-sifat yang hanya ada pada Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, pada surat An-Najm ayat 34, ya. Nabi SAW itu tidaklah keluar dari mulutnya dari hawa nafsunya kecuali adalah dari wahyu yang diturunkan kepada beliau. Nah, disebutkan pula dalam kitab Injil Barnabas, ya, tentang nama Rasulullah SAW secara jelas. Nah, ada disebutkan pada zaman dahulu, ya, masih kitab Injil yang menyebutkan datangnya Nabi SAW. Namun pada zaman kita sudah tidak bisa didapati lagi Injil yang seperti ini, karena jauh sebelumnya sudah banyak dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini diketahui. Nah, tentang adanya Nabi SAW di dalam kitab-kitab Taurat dan juga Injil itu, ya ikhwan. Kemudian berikutnya, insyaallah kita teruskan pada pertemuan kita yang mendatang. Hari ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Halaman 46. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.